Ini bukan kekurangan sahur, ini menandakan kebanyakan sahur. Kalau tadi MC bilang jawabannya lemas, kurang sahur, ini mah kebanyakan. Satenya banyak, ayamnya banyak, nasinya sisa. Jangan buat sarapan itu, bungkus aja buat istri yang tidak puasa di rumah. Ketua DKM kita yang sungguh luar biasa semangatnya, Pak Haji Ali Akbar ini. Saya bersama beliau ini bukan hal yang baru jemaah sekalian. Waktu kita sama-sama di Cirende, beliau ini menjadi pejuang masjid. Beliau asli di Cirende sana, tapi bikin masjid di pinggir kali, Jabal Nur juga namanya. Apa namanya? Jabal Rahmah. Iya kan? Itu masjid begitu situ Gintung kena tsunami, satu-satunya masjid yang masih utuh masjidnya Pak Ali di sana. Pindah ke sini, di sini bikin masjid lagi. Dan alhamdulillah informasi kepada Pak Camat bahwa saya tugas di masjid ini sudah hampir 7 tahun. Bersama jamaah di sini, pengajiannya sebulan sekali, mengkaji kitab Syu'abul Iman, 77 cabang iman, dan itu kitabnya belum selesai, masih berlanjut. Semoga keistiqomahan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pengajian di sini sampai jam 6 pas. Ini tinggal 20 menit lagi ke bagian saya. Nah, Ustaz mah bagian belakangan ya. Semua bagian belakangan. Sampai amplop juga bagian belakangan. Kalau duluan udah pulang saya. Ibu bapak sekalian, bahwa hidup ini kita mendapatkan syariat dari Allah. Syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa syariat sholat, berupa syariat puasa, berupa syariat haji, berupa syariat zakat, dan muamalat segala macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Semua itu bukan untuk menyusahkan hambanya, bukan untuk memberatkan hambanya, tapi dalam rangka kemaslahatan hambanya, dalam rangka memudahkan daripada hidup dan kehidupan hambanya. Masalah ini redaksi ayatnya adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan yang memberatkan bagimu. Sekarang pertanyaan saya adalah, kalau syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini, sholat kita di masjid ini, puasa kita di masjid ini, pertanyaannya adalah kira-kira ini berat apa susah? Kok ditanya diam aja? Ini pertanda kebanyakan sahurnya jemaah sekalian. Sholat subuh yang kita lakukan atau sholat yang 5 waktu yang kita lakukan, lalu kita puasa yang kita lakukan, kita jalan dari rumah menuju ke tempat ini, hujan kita lawan, ngantuk kita lawan, ini kira-kira memberatkan apa meringankan? Ringan apa berat? Menyusahkan apa memberatkan? Nah, bingung kan? Nggak mau milih yang itu pasti. Syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tiada satu pun yang memberatkan. Yang berat itu adalah karena kita malas untuk ibadah kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, bapak-bapak di sini lebih senangnya kaya apa miskin? Nah, kalau ini aja jawabnya kaya. Kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Berkah apa rupiah? Berkah apa rupiah?
saya pulang dari sini rupiah, tapi yang berkah gitu. Ibu-ibu dengar nggak jawaban suami barusan? Yang dibutuh adalah berkah. Bapak-bapak dengar nggak jawaban istri tadi? Yang dibutuhkan adalah berkah, bukan rupiah. Nanti pas buka puasa sore-sore, kalau istri minta tambahan buat beli kolak, jawabannya nih berkah gitu, bukan rupiah. Sekarang saya tanya lagi, berkah apa rupiah? Udah mulai berubah. Ibu bapak sekalian, kita lihat potongan ayat dalam Al-Quran. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu, jika berpuasa siapa kalian, itu khairul lakum, baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika mengetahui siapa kalian. Ini ayat potongannya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Dalam 183-nya ada diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. 184-nya ditutup dengan kalimat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian semuanya puasa, setiap orang yang berpuasa, baik itu puasa dalam bulan suci Ramadan, baik itu puasa sunnah, itu baik bagi kalian jika kalian punya ilmu tentang puasa tersebut. Nah, kalau syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan kita sekalian. Kalau syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyusahkan kita, justru itu membantu kita, justru itu meringankan untuk kita, ada maslahatnya buat kita. Maka pada subuh kali ini kita coba mengkaji potongan ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayatnya pendek, ayatnya sepotong, tapi kita fahami sampai ke dalam-dalamnya. Pertanyaannya berikutnya adalah, kira-kira orang di sini senangnya yang pendek apa yang panjang? Panjang apa pendek? Ini ayat yang kemana-mana pikirannya. Nanti pahalanya bisa kurang pahalanya. Iya kan? Nah sekarang bapak-bapak senangnya yang pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Jangan kemana-mana pikirannya, ini mah pengajian. Ayat maksudnya Ustaz. MC bilangnya panjang masuk semua. Bang MC kita luar biasa. Kayak MC dangdut ya apa aja paham. Nah jemaah sekalian, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang pertama adalah bahwa puasa itu ada dampak positifnya dari sisi medikal. Yang kedua, ada dampak positifnya dari sisi sosial. Yang ketiga, ada dampak positifnya dalam sisi spiritual. Maka pada waktu yang sisa tinggal 10 menit ini akan kita bahas 3 hal ini, sisi medikalnya, sisi sosialnya, dan sisi spiritualnya. Yang pertama, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian itu puasa, itu baik untuk kalian secara medikal. Dari sisi kesehatan, orang yang puasa ada peningkatan sehat tubuhnya. Maka orang yang puasa, orang yang menahan hawa nafsunya, orang yang menahan makan dan minum, jemaah sekalian, di dalam bulan suci Ramadan ini ada peningkatan dari sisi kesehatan tubuhnya. Bagaimana tidak? Selama 11 bulan kita makan apa aja? Apa aja masuk ke dalam perut kita? Yang berat masuk, yang ringan juga masuk. Cairan apa aja masuk. Dari minuman-minuman kita sungguh sangat luar biasa yang masuk ke dalam tubuh kita. Begitu syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa puasa ini
ini untuk memudahkan kalian tambah baik kesehatanmu kalau kamu berpuasa, kata Allah dalam Al-Quran. Maka orang yang puasa diistirahatkan dulu lambung kita nih. Yang tadinya apa jadi kunyah sama lambung. Begitu kita puasa diistirahatkan karena yang namanya mesin ada istirahatnya. Namanya mesin ada liburnya. Nah kalau kita di luar bulan suci Ramadan apa aja kita makan. Bahkan satu hari kita makan bisa 5 sampai 6 kali. Coba sarapan. Iya kan? Sarapan itu sudah sekali. Berangkat ke kantor, sang istri sudah menyiapkan buat snacknya, buat ngunyahnya, makanan ringannya. Ada singkong di mobil, ada ubi di mobil, ada kacang di mobil. Selama dalam perjalanan ngunyah lagi. Sampai kita di kantor ada makan siangnya. Habis makan siang bagaimana kita ketemu orang, kita minum apa saja. Itu sudah 2 kali. Nanti sore kita makan lagi. Pas ada pengajian makan lagi. Malamnya makan lagi. Apalagi kalau ada kondangannya makan lagi. Udah di kondangannya makan. Minta dibungkus bawa pulang ke rumah. Sampai rumah makan lagi. Makan kita di luar bulan suci Ramadan bisa 4 sampai 5 kali. Maka dalam bulan suci Ramadan agar sehat ngurangin makannya bisa 2 kali saat sahur dan saat buka puasa. Sekarang pertanyaan saya adalah kira-kira jemaah di sini di dalam bulan suci Ramadan banyak makannya apa ngurang makannya? Banyak apa kurang? Banyak apa kurang? Atau justru balas dendam makannya? Istilahnya nanti kalau sahur tuh makannya di jamak takdim. Lah kok jamak takdim? Ya zuhur gua wakilin subuh namanya. Asar diwakilin subuh. Nah, datang bulan suci Ramadan ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka saat kita berpuasa itu untuk menyehatkan tubuh kita. Artinya sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Jadi ayatnya sudah jelas. Orang yang puasa baik untuk kesehatannya, orang yang puasa baik dari sisi medikannya. Maka orang yang suka sakit mah suruh puasa, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan rata-rata bapak-bapak punya penyakit mabuk tiap malam, tapi jangan apalagi MC kita tiap malam punya penyakit mama manggil mulut dan di samping masih manggil aja. Jamaah sekalian, orang yang punya darah tinggi bisa diterapi lewat puasa. Orang yang punya kolesterol bisa diterapi dengan puasa. Bahwa ada racun-racun dalam tubuh kita yang masuk selama 11 bulan. Begitu kita puasa, maka akan keluar tuh kotoran racun-racun di dalam tubuh kita. Ada darah-darah yang kotor. Ada lemak-lemak yang sudah mati. Ada saraf-saraf yang rusak. Begitu kita puasa, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang puasa baik dari sisi medikalnya atau dari sisi kesehatannya. Bahkan survei membuktikan orang yang puasa rata-rata awet muda. Kenapa? Karena racun-racun yang mengotori kulitnya, begitu orang puasa itu akan dikeluarkan lewat puasa tersebut. Coba orang kalau puasa itu, kalau buang air sore-sore itu habis buka segala macam, ada yang keluar cairannya, itu namanya racun dalam tubuh keluar. Itulah terapi kesehatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi siapa? In kuntum ta'lamun, bagi orang yang tahu. Hanya orang yang tahu yang memahami itu. Tapi bagi mereka yang bodoh, bagi mereka yang jahiliyah, tidak memahami syariat puasa, begitu puasa biasa-biasa saja, sampai-sampai malaikat tahu kalau dia semangat bagian awalnya doang. Nah, jemaah sekalian, yang kedua, saya tidak panjang-panjang, yang kedua, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa orang yang puasa itu baik dari sisi
sosialnya. Begitu masuk bulan suci Ramadan, semangat sosialnya amat luar biasa. Jangankan sudah masuk bulan suci Ramadannya, Pak. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, ada hawa-hawa Ramadannya, orang sudah doa dari jauh. Di bulan Sya'ban, di bulan Rajabnya sudah berdoa. Di bulan Sya'bannya berdoa. Doanya adalah Allahumma barik lana fima razaq. Cuma doa makan, Pak. Allahumma barik lana fima. Ayo jawab dong, makan apa rojab ini kita? Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa ballighna. Selain daripada doa kita agar mengharapkan datangnya bulan Ramadan, kita sudah silaturahim. Kita sudah menghidupkan sisi sosialnya. Dampak daripada datangnya bulan suci Ramadan, ada orang yang saling mengunjungi. Begitu di akhir, begitu masuk daripada pertengahan bulan Sya'ban, orang menamakan bulan ruah, orang ziarah, bahkan sosialnya bukan hanya terhadap orang-orang yang hidup, mereka mendatangi juga orang-orang yang telah meninggal, namanya sosial arwah, mendatangi makom-makom, diziarahi. Ini juga pengaruh Ramadan, mau ziarah kepada orang tua atau saudara yang telah meninggal dunia. Ini dampak sosialnya. Apalagi masuk dalam bulan suci Ramadan, Pak. Satu hari saja sudah beredar di sosial media orang WA mohon maaf, lahir batin, mau masuk dalam bulan suci Ramadan, beredar data. Itu juga dari sisi sosialnya. Kan nggak ada kejadian itu di bulan-bulan yang lain. Hanya ada karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan syiar ngaji di mana-mana menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ada tawakufannya, ada silaturahimnya, ada saling mengunjunginya. Sampai-sampai banyak penceramah yang penuh job gara-gara menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itu dari sisi sosialnya. Coba lihat. Ini manfaatnya Ramadan, jemaah sekalian. Masuk Ramadan. Hidup sosialnya. Mana sosialnya jemaah sekalian? Ada orang yang berbagi untuk buka puasa. Saya nggak ngomong takjil ya. Karena takjil itu artinya bersegera. Bukan kurma. Nah ini. Takjil itu artinya segera. Bukan kurma, bukan kolak. Kalau orang kita kan, ini buat takjil. Mana takjilnya? Ini takjil nih, korma takjil. Segera. Artinya apa? Bahwa datangnya bulan suci Ramadan banyak orang yang menyegerakan untuk berbuka puasa. Sampai-sampai dibagikan di pinggir-pinggir jalan. Sosial tuh. Ada yang mengantarkan ke pondok-pondok pesantren. Sosial tuh. Ada yang mendatangi anak-anak yatim. Itu sosial. Bahkan dikirimkan makanannya di masjid-masjid. Ada buka puasa bersama. Bahasa Arabnya iftar. Iftar jima'i apa iftar jama'i ini? Kalau iftar jima'i hubungan badan rame-rame, repot urusannya. Hati-hati takut ketuker. Iya kan? Anda Ustadz kita iftar jima'i, bahaya ini. Ngajak saya jima bareng-bareng ini. Iftar jama'i. Nah jamaah sekalian, ini bagian daripada dampak sosialnya. Ada lagi sahur bersama tadi itu juga dampak sosial yang selama ini di luar bulan suci Ramadan kita tidak pernah buka puasa bersama, kita tidak pernah sahur bersama. Datangnya bulan suci Ramadan karena dampak sosial yang baik, peningkatan yang luar biasa, maka inilah manfaat daripada bulan suci Ramadan. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Ada zakat. Itu juga terjadi dalam bulan suci Ramadan. Saling berbagi, saling membagi. Itu dampak sosialnya yang amat luar biasa. Maka dari dampak sosial ini harapan kita tidak hanya terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Tapi kita imbaskan di luar daripada bulan suci Ramadan. Harapan kita kegiatan S4 ini
bukan hanya berhenti dalam bulan suci Ramadan, tapi berjalannya sepanjang hayat di kandung badan kita hidupkan untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, 2 menit lagi mau jam 6 ya. Sekarang yang ketiga, dampak spiritual. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dari sisi spiritualnya meningkat yang luar biasa dalam bulan suci Ramadan. Mana buktinya? Sebelum masuknya bulan suci Ramadan, spiritual kita mulai hidup. Spiritual kita mau hidup, semangat keagamaan kita mulai meningkat. Itu pertanda luar biasanya bulan suci Ramadan ini. Orang-orang yang nggak biasa ke masjid, orang-orang yang tidak biasa ke musola, orang-orang yang nggak biasa mendirikan sholat, begitu masuknya bulan suci Ramadan, malam pertama dia datang ke masjid. Ini peningkatan spiritual. Nah, peningkatan spiritual ini ada terhadap yang selama ini orang-orang yang tidak mengenal agama. Bahkan karena semangat spiritualnya luar biasa, begitu pemerintah mengadakan sidang isbat, orang-orang seperti ini nonton di depan TV. Kapan mulai Ramadan? Emang mau kemana? Aneh mau ke masjid. Semangat mereka jemaah sekalian. Ada peningkatan spiritualnya. Itu pun terkadang peningkatan spiritualnya bagian awal-awal. Yang selama ini orang yang nggak pernah puasa, dia mengambil cuma 3 hari. 1 hari di 10 hari pertama, 1 hari 10 hari yang kedua, 1 hari 10 hari yang ketiga. Puasa cuma 3 hari, hanya bagian perwakilan saja. Ini juga peningkatan spiritual, Pak. Iya, dia selama ini jauh daripada agama, tapi begitu masuk bulan suci Ramadan, semangat spiritualnya mengamalkan agamanya sungguh sangat luar biasa. Pengajian saya di masjid ini, Pak, sudah 7 tahun. Saya belum menemukan jemaah sebanyak ini di masjid. Ini peningkatan spiritual. Ya, Pak Haji, ya? Sampai saya ketemu Pak RW-nya di sini. Masya Allah. Ini peningkatan spiritual. Orang-orang lihat di masjid-masjid, Pak, yang tadinya sepi. Begitu masuk bulan suci Ramadan, masjid penuh. Tempat tinggal saya, Pak, di Ciputat, malam pertama sampai keluar-luar seperti orang sholat Idul Fitri jemaahnya. Semalam saya hitung tinggal 5 soft jemaahnya. Mulai berkurang. Tapi peningkatan spiritual itu adanya dalam bulan Ramadan. Al-Quran dikumandangkan di mana-mana. Masya Allah. Di toa-toa masjid terdengar orang yang tadarus Al-Quran. Yang mengganggu, kata sebagian orang nih. Yang mengganggu, kata sebagian orang. Padahal di kampung kita sudah terbiasa. Di toa itu ada suara baca Quran. Ini mah sudah berjalan dari tahun ke tahun. Tiba-tiba datang aturannya, dikontrol toanya. Ya terserah saja, itu mah kontroversi. Barangkali di daerah minoritas nggak boleh, tapi di Pamulang ini sudah terbiasa, Pak. Antara toa saling nyaut di atas ya. Jemaah sekalian, peningkatan spiritual ini luar biasa, Pak. Yang di luar bulan suci Ramadan kita biasa mengirimkan berita-berita hoax, berita-berita yang menyakitkan, berita-berita bohong. Begitu datang bulan suci Ramadan, itu grup-grup WA sepi. Kenapa? Takut puasanya hilang pahalanya, mulai sepi. Takut mereka. Ini peningkatan spiritual. Biasanya di grup WA saya, baru sehari saya nggak buka. Begitu saya buka, sudah 2.000 orang komen macam-macam. Dalam bulan suci Ramadan bisa dihitung. Paling 10 orang yang komen. Ini pengaruh bulan Ramadan. Padahal sama saja. Jemaah sekalian. Orang-orang yang semangat keagamaannya luar biasa dalam bulan suci Ramadan ini. Artis-artis yang biasa telanjang. Mereka
kaum selebritis yang biasa telanjang, begitu masuknya bulan suci Ramadan, dadakan menggunakan jilbab, dadakan pakai sorban, dadakan pakai peci, bahkan pakai imamah, dadakan jadi penceramah juga gara-gara datangnya bulan suci Ramadan. Padahal saya mah biasa pakai belangkon, dipanggil dukun juga orang opo-opo aing mah. Po campur bahasanya. Tadi aja pas nyampe di dukun apa ustaz ya. Padahal dukun itu duduk tekun. Orang pakai kulhu juga bisa masuk surga Pak, dijamin sama Nabi. Ada sahabat Nabi doyannya kulhu. Apa-apa kalau imam baca kulhu, apa-apa kalau imam baca kulhu, wiridannya kulhu, terdengar sama sahabatnya, dilaporkan sama Nabi, ya Rasul, lu ada orang kulhu, imam kulhu, wiridannya kulhu, dipanggil itu sahabat. Benar kamu suka baca kulhu? Suka. Kenapa? Aku cinta sama kulhu ya Nabi. Kamu masuk surga sama kulhu. Tuh. Maka jangan menghina orang yang baca kulhu. Nggak apa-apa jadi ustadz kulhu juga. Di Betawi ini kan biasa. Kalau terawih kulhu, ya. Iya, 23 kulhu saja. Dari Al-Hakumut Takasur sampai kulhu. Iya kan, nanti 15 hari. Masuk lagi Al-Hakumut Takasur sampai Al-Qadar. Ya nggak apa-apa. Dari baca-baca yang panjang-panjang banyakkan salahnya. Enakan yang pendek benar tajwidnya. Gitu kan. Nah jamaah sekalian. Sampai-sampai kalau ada jamaah yang masuk Masjid Jabal Nur. Ini biasa Ustadz Ali, Haji Ali baca kulhu. Tiba-tiba datang Ustadz baru baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, kata jemaah, ya panjang dan pindah dia musola samping sana, gak pindah sana aja Jabal Nur Yasin, pindah sampai di sana ustadznya pindah imam di sana juga, ya dia lagi Yasin lagi ustadznya. Nah jamaah sekalian, sampai televisi Pak, Masya Allah yang biasanya menampilkan berita-berita yang tidak benar. Begitu masuk dalam bulan suci Ramadan, acara televisinya berubah menjadi acara televisi yang islami bilangnya. Sinetronnya sinetron yang islami. Kalimatnya Allah, kalimatnya Islam. Woi, soleh benar. Itu hanya dalam bulan suci. Keluar bulan suci Ramadan, itu televisi. Telanjang lagi urusannya. Itu gara-gara bulan Ramadan. Ada dadakan keagamaannya, dadakan jilbabnya, dadakan gamisnya, dadakan sorbannya hanya dalam bulan suci Ramadan. Padahal beragama bukan hanya 1 hari, beragama bukan hanya 2 hari, beragama bukan hanya dalam bulan suci Ramadan, tapi sepanjang hayat kita agama harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Dan itulah makna ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Udah lewat gini aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.